ya kan. Kalau kateter itu kan dia nggak terasa, tiba-tiba aja pipisnya penuh, ya kan? Karena sedikit pun, walaupun dia masih terisi sedikit ya, ingat bladder itu akan memberikan rangsangan ingin berkemih jika terisi berapa cc? 300 kali. Kalau produksi urin kan 0,5 cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya. Kalau bladder ya, itu dia akan memberikan rangsangan ingin berkemih ketika dia sudah terisi berapa? Buku tapi 150. Ketika rangsangan itu semakin bertambah, yang kita kayak nggak bisa nahan lagi ketika berapa? Terisi berapa? 200 0,5 kali berat badan kali berat badan itu loh, beda-beda kan. Sampai terasa sakit ya, tiba-tiba ke kamar mandi langsung ngewer ya. Kalau masih 100, 150 itu kayak pengen pipis tapi gak kepompo air ya. Kalau kalian ini masih kuat sphincternya ya, yang perempuan selain juga karena faktor usia, yang perempuan juga belum pernah melahirkan, yang belum pernah, kalaupun mau melahirkannya kan, misalnya orang yang melahirkan sesar, kenapa juga ada mengalami penurunan kemampuan sphincter internal eksternal untuk mengontrol urin ya, karena ketika dia hamil kan ada pembesaran rahim yang akan di situ juga mempengaruhi kemampuan otot panggul dan segala macam, itu juga mempengaruhi. Kalian kadang-kadang salahnya cuma bisa cuma di atas 2 kali, itu wajar ya. Selama dalam setiap kali BAK-nya itu jumlahnya banyak loh ya. Nah, tapi kalau ada sedikit, cuma 2 kali sedikit, kamu banyak berkeringat nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak pernah berkeringat, BAK kamu juga sedikit, ya kita harus pastikan kecukupan cairan. Karena normalnya cairan itu 0,5 cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, dia berpasang kateter dalam jangka waktu lama. Dia nggak sempat merasakan keinginan untuk berkemih. Jadi rangsangannya itu, sensitivitasnya terhadap rangsangan itu menurun. Ya, maka sebelum dia dilepas utuh kateternya, maka kita harus lakukan bladder training. Caranya apa? Kita harus klem, monggo ya. Kalau rumah sakit yang bagus kalian pakai klem ya. Tapi biasanya kalau nggak pakai klem kita pakai karet gelang. Tinggal klem di pasien itu larang. Kayak pasiennya akeh ya betul akeh. Ya. Kalau rumah sakit besar mungkin pakai ini. Tapi kalau tidak ada ini kita bisa gunakan karet. Jadi ini kita ikat, tidak apa-apa, tetap bersambung. Ya, kita ikat ya, di sini, ikat karet sampai ini rapat ya, sampai pastikan tidak ada aliran yang masuk. Ya, kalau ini bocor, kalau kamu ngikatnya pakai karet masih kurang rapat, bocor, ini masih ada aliran ke sini, maka bladder training nggak akan berhasil, karena tetap keluar. Ya. Untuk menimbulkan rangsang 150 tadi, terisi 150 cc baru ada rasa ingin berkemih, itu nggak akan tercapai karena ini rebus terus, karena karet itu kurang apa. Ya. Jadi, enaknya pakai apa? Ya, kalau SOP-nya kita pakai klem. Cuma kalau di rumah sakit bagaimana? Apakah ketersediaan klem di rumah sakit itu cukup? Kalau enggak ya berarti pakai karet. Makanya kalau karet ya,
maka kita lilitkan bukan hanya di satu titik ya. Jadi seperti ini kan tekuannya, maka sampai sini ini kita bebat ke arah sini. Ya. Jadi memanjang begini. Jadi dililit sampai sini. Ya. Dan berapa jam dilepas? Ketika Berapa jam dilepas? Kalau misalnya tadi produksi urin 0,5 cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Taruhlah berat badan pasien 60 cc, 60 kilo. Ya, berarti kalau 1 jam cukupkah? Tidak. enggak Karena masih 60 cc. cc. Ya. Berarti minimal berapa? 2,5 Dua sampai setengah. 2 sampai 3 jam. Bahkan ada yang mengatakan 4 jam. Nah, oke, pertama mungkin dilepas 2 jam. Ya, sampai ada keinginannya kan, karena masih terisi sedikit ya. Oke. Dilepas selama berapa menit? 10 sampai 15 Ini Ya, jadi memang harus berapa jam sekali? Oh, kita tetapkan aja 3 jam sekali ya. Berarti 3 jam sekali ini dilepas. 3 jam sekali perawat datang, Pak, gimana sebelum dilepas? Tanyakan, Pak, gimana? Ada rasa ini bergeming? Ya, kebelet enggak? Ya, kalau ibu-ibu juga bisa. Ya, kita lakukan body training. Kebelet ya? Belum. Ya, berarti masih belum peka, belum sensitif. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang 2 sampai 3 jam dari aktus dokternya ya sudah kita lepas dulu. Ya, selama 10 sampai 15 menit. menit. Kita lihat, kita cek produksi urinnya bertambah berapa. Ya. Baru kemudian setelah 15 menit kita tutup lagi. Ya. Kita tutup lagi. Baru nanti 3 jam lagi kita lepas. Ya. Bladder training ini nggak lama. Ya. Biasanya dalam jangka waktu maksimal 12 jam. Ya. Mereka sudah akan kembali sensasi atau keinginan untuk berkemihnya secara normal. Ya. 12 jam kalau memang sudah kembali, maka segera bisa kita lepas. Ya, di jam ke-12 ya, maka kita sudah bawa dengan peralatan untuk lepas kateter, kita bawa spek, kita bawa pakai handspoon dan segala macam. Ya, jangan lupa kalau mau melepas, kita ambil Cairannya. kuncinya berlebih dalam tubuh. Ya. Yang dimaksudkan berapa tubuh ya? 10. Kadang-kadang ada 10. Ya. Tapi memang standarnya 10. Tapi kadang-kadang coba, oh ya sudah, tapi jangan sampai kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 itu nanti takutnya melurut. Ya, minimal 7 berapa ya? Kita tarik, kita kosongkan. Kalau sudah, baru kita bisa lepas. Pak, tarik nafas ya, kita lepas kateternya. Supaya nggak berat, kosongkan dulu. Baru kita tarik nafas, Pak.